Selamat pagi, Ibu yang kemarin Syakila Sadila. Iya. Masya Allah, Bu. Shalom. Ya, Salam. gimana, Bu? Ya, salam. Gimana, Bu? Apa ini? Naik ke atas bingung. Tentang apa? Tentang apa aja ya? Sunat ya? Tentang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ini tokoh fiktif atau tokoh yang ada gitu? Ya. Isa Al-Masih ya? Ya. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu... Atau bebas. Apa yang mau tanyakan kepada iman Kristen saya? Silakan. Bebas. Apa yang? Silakan. Iya. Nah. Tentang ini aja lah, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih ya. Oke, baik. Pakai data ya. Tete, Aduh. Kristen atau Islam? Saya dari keturunan Islam. Tapi Kristen atau Islam? Masih Agak KTP-nya. Masih Islam. Oh, rencana mau masuk Kristen karena masih Islam, rencana mau masuk Kristen. Sudah 30% macam hampir Bimbang. Hampir mau mengimani ajaran Kristen, tapi Silakan, tanyakan iman Kristen, silakan. Gini, tentang Isa Al-Masih, saya mau bertanya ya. Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu apa perbezaan dia? Apakah orang yang sama atau yang tak sama? Kalau di Islam kan Isa Al-Masih itu kan nabi kan? Nabi Isa Al-Masih. Terus kalau Yesus Kristus tuh yang disalibkan tuh. Jadi di Islam bilang yang disalib itu bukan Isa Al-Masih, disamakan orang dia, ditukar. Jadi yang Isa Al-Masih itu diangkat. Oke. Nah itu aja. Oke. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tahu atau tidak, Kak? Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau di iman saya lah di Islam kan, dia maha tahu segala-galanya. Oke. Jadi gini, Kak. Isa Al-Masih itu sosok yang berbeda dengan Yesus Kristus. Ya. Sosok yang berbeda, ya. Kalau sosok yang berbeda, kita bisa buktikan Isa itu pernah ada, fiktif or eksis. Yesus itu fiktif or eksis. Tetapi saya tidak membahas sampai sejauh itu. Satu hal saja, Kak. Allah Subhanahu Wa Taala itu kan maha tahu. Ya kan? Iya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Isa itu tidak disalibkan, ini poin pertama. Ya, the first. Jika Isa Al-Masih itu tidak disalibkan, yang menjadi persoalannya adalah siapa yang disalibkan. Banyak dari kalangan-kalangan non-Kristen mengatakan itu adalah Yudas Iskariot. Oke. Tetapi tidak ada argumentasi apapun bahwa Yudas Iskariot yang disalibkan. Tidak ada argumentasi apapun. Karena gini, Kak. Kalau Yesus Kristus, ya, itu benar-benar disalibkan, siapa saksinya? Ibunya sendiri. Salah satunya adalah ibunya sendiri, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria tepat di bawah kaki salib Yesus ketika Yesus terpaku di atas kayu salib. Bahkan ada satu murid Yesus yang namanya Rasul Yohanes. Ada satu pernyataan Yesus Kristus, dia mengatakan, inilah ibumu. Yesus ngomong seperti itu. Ya, membuktikan bahwa di situ ada Yohanes dan ada Bunda Maria. Menyaksikan bahwa itu adalah Yesus, bukan Yudas. Mereka melihat dengan mata bahwa itu adalah Yesus. Kemudian, dari segi lokasi. Lokasi Yesus disalibkan itu di tempat yang namanya Golgota. Sementara Yudas Iskariot, dia mati karena kejahatannya sendiri. Menjual Yesus dengan berapa keping perak. Yudas menyesali akan semua perbuatannya, tetapi dia mengambil jalan yang salah. Dia membeli sebuah tanah yang namanya Hakaldama. Lokasi Golgota dengan Hakaldama itu berbeda, Kak. Golgota itu di ketinggian. Sementara Yudas bundir, ya,
ya, Yudas mati metong di suatu tempat yang namanya Hakaldama. Hakaldama itu di sebuah tempat dataran rendah yang namanya Lembah Hinom. Lembah Hinom, sebelah selatan Lembah Hinom. Itu dataran rendah. Dan seluruh orang Israel tahu akan hal itu. Bahwa Yudas metong di sebuah tempat yang namanya Hakaldama. Orang Israel pun tahu itu. Jadi yang tersalibkan di atas Golgota itu adalah Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tanya teman-teman non-Kristen, buktinya yang mana ketika Yudas yang terpaku di atas Golgota? Tidak ada. Di sini sudah bisa membuktikan mana cerita yang benar, mana informasi yang benar, dan mana informasi yang tidak benar. Informasi yang benar itu bisa dibuktikan kepada kami semua menurut literasi data abad pertama. Silakan. Silakan, Kak. Oh, apa disalib gitu, terus rela umat-umatnya gitu. Dia rela disalibkan gitu. Kakak sedih itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Jadi ketika kakak bersedih melihat Yesus menangis, itu seperti perempuan-perempuan Yerusalem saat itu, wanita-wanita Yerusalem saat itu. Ketika mereka bersedih melihat Yesus yang terpaku di atas kayu salib, Yesus yang memikul salib, Yesus bilang apa? Jangan kau tangisi diriku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Itu kata Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus tidak mati, ya, kita yang mati, Kak. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Manusia tidak bisa menyelesaikan pelanggarannya di hadapan Allah. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan pelanggarannya di hadapan Allah, manusia yang akan mati. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Yesus Kristus datang. Dia mengasihi kita semua. Dia tidak menginginkan kita yang mati karena dosa. Tetapi apa? Karena kasih yang begitu besar, dia mengorbankan dirinya. Alkitab mencatat, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Dialah Yesus Kristus yang memberikan nyawanya untuk menebus, menyelamatkan kita dari belenggu kematian. Sehingga kita tidak mengalami kematian. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tetap hidup walaupun sudah mati. Itulah janji yang diberikan kepada kita, agar kita tidak mati. Begitu baik Tuhan Yesus. Semua binasa. Kita semua binasa. Betapa baiknya dia. Kasih Allah itu begitu luar biasa yang tidak menginginkan kita mengalami kematian kekal. Logi kepada kita semua 3.400 orang. Dari mana kita tahu kenapa kita harus mati? Manusia diciptakan itu mulia. Tetapi kenapa kemudian itu harus mengalami mati? Karena dosa. Mengapa manusia sebelumnya ketika manusia diciptakan, manusia tidak punya rasa malu, manusia tidak tahu malu itu seperti apa. Tetapi ketika mengenal dosa, manusia tahu malu. Karena dosa. Manusia tahu rasa takut. Ketika Adam dan Hawa belum tahu dosa, Adam dan Hawa tidak tahu yang namanya rasa takut. Mereka bahagia di taman itu. Tetapi kenal dosa, mereka tahu yang rasanya takut. Itu karena dosa. Rasa takut, rasa malu, rasa semuanya. Bagaimana manusia bisa mengatasi itu? Tidak ada. Tetapi dosa.
Dosa yang membuat itu. Sehingga Tuhan tidak menginginkan manusia mengalami rasa takut dan dosa itu. Kematian membuat manusia merasa ketakutan. Dosa membuat manusia merasa ketakutan. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Dosamu sudah diampuni. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Semuanya karena dosa. Kenapa dia harus mati? Kalau dia tidak mati. Jadi yang bisa menghapus dosa kita adalah Tuhan. Itu bukan bukti, batu. Gitu. Itu bukti kasih Allah. Ya, bukti kasih Allah. Okay. Bukti kasih. Ada lagi pertanyaan kakak yang membuat kakak bimbang? Tidak, cuma saya sedih aja. Tuhan bilang tangisilah dirimu dan jangan, dan anak-anakmu, jangan kau tangisi aku, kata Tuhan Yesus. Karena segala sekata Yesus, segala sesuatu harus digenapi. Tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Bahwa Mesias harus datang, disalibkan, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Oke. Apalagi pertanyaan kakak? Oke lah, segitu aja lah. Saya tak mau banyak-banyak tanya dulu, nanti saya semakin sedih. Ya, tidak apa-apa. Oke. Semoga cepat-cepat kakak mengambil keputusan untuk menerima Yesus, kak. Wan, saya nak tanya. Silakan. Kalau di Islam kan, orang Islam tuh darahnya manis katanya. Setan, jin boleh beribu-ribu masuk ke dalam urat nadi kita, di saluran darah kita nih, ke badan kita. Di orang Kristen tak ada. Gitu. Jadi makanya kalau untuk toilet, baca langkah kaki kiri, mau keluar rumah baca, mau masuk rumah baca, mau tidur baca, semua baca. Gini kak, saya nggak bicara agama manapun ya kak ya, tetapi esensi dari Alkitab itu bukan bagaimana cara mandi harus seperti apa, bagaimana cara masuk kamar mandi untuk WC seperti apa, ya, bagaimana cara membersihkan kelamin saat setelah buang hajat bagaimana seperti apa, bukan seperti itu. Esensi dari Alkitab itu adalah keselamatan. Cara cebok pakai apa, bukan seperti itu. Ya, itu imannya orang, itu haknya orang. Ya, kebebasan kamu beriman. Tetapi esensi dari Alkitab itu adalah bagaimana cara kamu selamat, bukan cara kamu masuk kamar mandi seperti apa. Esensi dari kekristenan itu bagaimana kamu bisa selamat, bukan cara kamu pakai kamar mandi seperti apa. Ya, karena jadi kemudian kedua, kekristenan ketika sudah mengenal siapa Yesus Kristus, dia tahu ya bahwa tidak ada kutuk yang bersarang dalam dirinya, tidak ada iblis yang bersarang dalam dirinya, tidak ada. Karena apa? Segala kutuk sudah ditanggung di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada bilang dukun, iblis tidak Yesus mengatakan maut tidak berkuasa akan engkau. Maut tidak ada di dalam dirimu. Maut tidak ada di dalam urat nadimu. Iblis setan tidak ada dalam urat nadimu. Karena apa? Kita sudah ada, kita sebagai anak-anak yang menang. Kita sebagai pemenang. Karena siapa? Kita percaya dia yang ada, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oke. Esensi Alkitab itu. Kita adalah pemenang di dalam Yesus Kristus. Oke lah, sekian dulu lah ya.
Terima kasih. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya. Semoga dia bisa bertobat, teman-teman. Ya, semoga. Ya, semoga. Tetapi saran saya ketika orang yang mau murtad dan login, saran saya teman-teman jangan di live-nya saya, DM saja. Ya, karena akan ada banyak gangguan, teman-teman. Ya, saran saya tidak membiarkan orang bersaksi di live-nya saya, ya, karena saya menjaga privasinya dan lain-lain. Ya, saran saya kalau mau bertobat langsung DM saja saya, mau terima Yesus langsung DM saja saya. Jangan istilah kemana-mana, teman-teman. Makasih, teman-teman. Jangan pakai yang mana-mana ya, ya seperti itu. Jangan lewat sini, berbahaya sekali, teman ya. 3.200 orang teman-teman, bantu tap-tap layarnya tembuskan ke 200k teman-teman. Jangan lupa lope-lope orange-nya. Jangan lupa juga teman-teman untuk bagikan ulang live ini. Jangan lupa juga untuk repost ya ulang live ini teman-teman ya. Saya persilakan. Putri Amelia, Masya